Oke, salam sehat, tetap semangat. Ketemu lagi dalam seri akuntansi keuangan, di mana untuk sesi ini kita akan bersama-sama melanjutkan metode penyusutan. Kemarin kita sudah membahas metode garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Yang akan kita bahas sekarang adalah metode saldo menurun, metode saldo menurun ganda, metode jam kerja, dan nanti terakhir adalah metode satuan unit produksi. Oke, yang pertama adalah metode saldo menurun atau declining balance method. Ya. Cara menghitung metode saldo menurun, ya caranya adalah perhitungan biaya penyusutan dihitung dengan cara mengalihkan persentase tarif tertentu dengan nilai buku. Ya, jadi ini mengalihkan persentase tarif tertentu dengan nilai buku. Di mana tarif tersebut kita bisa hitung menggunakan rumus yang ada di sini. Ya. 1 dikurangi akar pangkat N, nilai sisa dibagi dengan harga perolehan, NS bagi HP. Ya, kita lihat N-nya di sini adalah umur ekonomisnya. Jadi kalau umur ekonomisnya 3 tahun, ya nanti N-nya akar pangkat 3. 5 tahun berarti akar pangkat 5. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam contoh kasus ini. Aktiva berupa mesin dibeli dengan harga perolehan 50 juta, dengan nilai sisa 5 juta rupiah, dan diperkirakan umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Berarti kita hitung dulu tarifnya. 1 dikurangi akar pangkat 5, karena N-nya adalah 5 tahun. Nilai sisanya 5 juta dibagi dengan 50 juta rupiah. Ya, setara dengan 0,369 atau 36,9%. Berarti tarif yang kita gunakan untuk menghitung besarnya penyusutan nanti adalah tarif tetap, yaitu 36,9% kalikan nilai bukunya. Oke, sekarang kita masukkan pada tahun pertama, akhir tahun pertama, tarifnya 36,9%, ya, dikalikan dengan harga perolehannya 50 juta, setara dengan Rp18.450.000. Ya, sehingga pada akhir tahun pertama nilai bukunya 50 juta dikurangi Rp18.450.000 setara dengan Rp31.550.000. Ya, jadi nanti jurnal penyusutan tahun pertama, biaya penyusutan ya, debit Rp18.450.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin Rp18.450.000. Tahun akhir tahun pertama, ya nilai bukunya adalah Rp31.550.000 ini akan kita gunakan untuk menghitung besarnya penyusutan pada tahun kedua. Ya, maka di sini tahun kedua tarifnya tetap 36,9% kalikan Rp31.550.000 ya, setara dengan Rp11.641.950. Jadi nilai bukunya berarti apa? 31.550 tadi kita kurangi lagi dengan penyusutan tahun kedua sehingga setara dengan Rp19.908.050. Dan ini akan kita lakukan terus-menerus sampai dengan tahun terakhir. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang berikutnya, yaitu metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Ya. Penyusutan tiap tahun menggunakan aktiva tetap ditentukan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan ditetapkan sebesar 2 kali persentase penyusutan menurut metode garis lurus. Jadi kita menggunakan dasar metode garis lurus. Langkah-langkah yang kita gunakan, ya, kalau kita menggunakan metode garis lurus berarti kita harus tahu harga perolehan, nilai sisa, dan umur ekonomis atau N-nya. Oke, sekarang langkah menghitung metode saldo menurun ganda. Yang pertama, menentukan tarif penyusutan. Apabila kita menggunakan metode garis lurus, berarti apa? 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Kalau umur ekonomisnya tadi 5 tahun, berarti 100% dibagi dengan 5. Ya, 100 dibagi 5 setara dengan 20%. Ya. 20% kalikan 2, berarti setara dengan 40%. Jadi nanti besarnya penyusutan adalah tarif dikalikan dengan nilai buku. Di mana nilai buku ini
bisa kita hitung dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Oke, sekarang kita contohkan kasus yang ada di sini. Sebuah mesin dioperasikan pada tanggal 1 Oktober 2010. Mesin tersebut diperoleh dengan harga perolehannya 100 juta. Umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Kita akan melakukan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Oke, yang pertama, berarti umur ekonomisnya kita adalah 10 tahun. Berarti nanti 100% dibagi dengan 10. Ya, setara dengan 10%. Oke, karena kita menggunakan metode saldo menurun ganda atau double declining, berarti dikalikan dengan 2. 2 kalikan 10%. Ya, 2 kalikan 10% setara dengan 20%. Ya, jadi tarif yang kita gunakan itu adalah 20%, nanti tinggal dikalikan dengan nilai bukunya. Oke, berdasarkan data yang ada tadi, kita bisa lakukan penghitungan penyusutan tiap-tiap tahun. Tahun pertama, karena baru digunakan 3 bulan, ya Oktober, November, Desember, berarti 3/12 dikalikan dengan 20%. Ya, tarifnya dikalikan dengan harga perolehannya senilai 100 juta rupiah. Jadi, besarnya penyusutan tahun pertama adalah 5 juta. Sehingga jurnal penyusutan tahun pertama adalah biaya penyusutan mesin 5 juta, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin, nilainya ada 5 juta. Sehingga setelah dilakukan penyusutan tahun pertama, ya selama 3 bulan tersebut, nilai buku ya akhir tahun 2010 adalah 95 juta rupiah. Diperoleh dari mana? Dari 100 juta harga perolehannya dikurangi dengan penyusutan atau akumulasi penyusutan yang telah dilakukan, yaitu 5 juta, sehingga nilai bukunya tersisa 95 juta rupiah. Oke, pada tahun kedua, berarti besarnya penyusutan berapa? Tarifnya adalah 20%, dikalikan dengan nilai bukunya, 95 juta, sehingga setara dengan 19 juta rupiah. Ya, jadi besarnya penyusutan tahun 2011 atau tahun kedua adalah 19 juta rupiah. Berapa akumulasi penyusutannya? Akumulasi penyusutannya sekarang menjadi 24 juta rupiah dari 5 juta tahun pertama ditambah dengan 19 juta tahun kedua sehingga setara dengan 24 juta rupiah. Sedangkan nilai buku tahun kedua, ya nilai buku akhir tahun kedua berarti berapa? 100 juta dikurangi dengan 24 juta, ya sehingga ketemu angka 76 juta rupiah. Sehingga nanti pada tahun ketiga nilai bukunya ini yang akan kita gunakan 76 juta ini sebagai dasar menghitung besarnya penyusutan tahun ketiga. Maka kita lihat tahun 2012 tahun ketiga 20% dikalikan 76 juta ya ketemu angka 15.200 sehingga besarnya penyusutan tahun ketiga atau tahun 2012 adalah 15.200 rupiah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya besarnya penyusutan semakin lama semakin mengecil dari 19 juta menjadi 15.200 menjadi 12.160 menjadi 9.728 dan seterusnya. Ini menampakkan jumlah yang semakin mengecil atau semakin menurun. Maka disebutnya sebagai saldo menurun. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode penyusutan yang kelima adalah metode satuan jam kerja. Ya. Dalam penerapan metode satuan jam kerja atau service hour methods, besarnya penyusutan diterapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode bersangkutan. Beban penyusutan suatu periode dihitung dengan cara sebagai berikut. Ya, jadi nanti untuk menghitung besarnya penyusutan adalah biaya penyusutan ya per jamnya ada dihitung dari jam kerja yang dicapai ya dalam periode tersebut berapa jam yang sudah dilakukan dikalikan dengan tarif penyusutan tiap jam. Jadi nanti kita harus menghitung dulu berapa tarif penyusutan tiap jamnya. Untuk menghitung atau menentukan tarif penyusutan per jamnya, ya ini tarif kita per jam, kita hitung dengan cara apa? Harga perolehan dikurangi dengan nilai residu atau NS dibagi dengan taksiran jumlah jam kerja. Jadi selama umur ekonomis tersebut, kira-kira mesin itu bisa digunakan untuk berapa jam? Ya, jadi kita menggunakan rumusnya adalah harga perolehan
dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan taksiran jam kerja. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam contoh kasus di sini. Sebuah mesin yang diperoleh dengan harga 200 juta ya, disusutkan menggunakan metode satuan jam kerja yang ditaksir bisa digunakan selama 80.000 jam dengan nilai residu sebesar 20 juta rupiah. Hitunglah tarif per jam kerjanya. Ya, jadi dari data soal ini kita bisa kelompokkan, ya, kita bisa klasifikasikan harga perolehan HP-nya adalah 20 juta, taksiran jam kerjanya adalah 80.000 jam, nilai residunya adalah 20 juta rupiah. Sehingga besarnya tarif per jam kerjanya adalah 200 juta dikurangi 20 juta dibagi dengan 80.000 jam kerja. Sehingga besarnya tarif per jamnya ketemu angka Rp2.250 per jam. Jadi, nanti kalau sudah ketemu tarif ini, kita tinggal lihat berapa pemakaian jam kerjanya tiap-tiap tahun. Jadi, dari contoh di sini misalnya, apabila selama tahun 2017, mesin itu dioperasikan selama 7.200 jam. Dan pada tahun 2018, dioperasikan selama 7.600 jam. Berapa besarnya penyusutan? Ya, jadi besaran penyusutan dihitung dari tarif dikalikan dengan jam kerja yang terjadi. Maka kita bisa hitung besarnya penyusutan tahun 2017 adalah 7.200 ya jam dikalikan 2.250 rupiah setara dengan 16.200.000 rupiah. Jadi nanti jurnal penyusutan mesin tahun 2017 adalah biaya penyusutan mesin senilai 16.200.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin nilainya adalah 16.200.000 rupiah. Demikian juga pada tahun 2018 karena jam kerja yang digunakan mesin itu adalah 7.600 jam, berarti 7.600 kalikan 2.250 setara dengan 17.100.000 rupiah. Jadi nanti besarnya penyusutan adalah biaya penyusutan mesin di debit dan akumulasi penyusutan mesin di kredit nilainya adalah 17.100.000 rupiah. Oke, yang terakhir adalah metode satuan hasil produksi. Pada prinsipnya, metode satuan hasil produksi ini sama dengan metode jam kerja. Yang membedakan hanya taksirannya saja. Taksiran jam kerja, kalau tadi di metode jam kerja, kalau metode satuan hasil produksi atau productive output method, ini taksiran yang kita gunakan adalah taksiran jumlah unit yang bisa dihasilkan. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, beban penyusutan suatu periode adalah hasil kali jumlah satuan produk yang dihasilkan, ya, jumlah unit yang dihasilkan, dikalikan dengan tarif penyusutan per unitnya. Ya, jadi kita menghitung tadi tarif per jam, kalau ini adalah tarif per unitnya. Rumusnya sama, harga perolehan HP dikurangi dengan nilai residu atau nilai sisa, dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Oke, sekarang kita coba masukkan ke dalam contoh kasus di sini. Mesin yang diperoleh dengan harga 130 juta ditaksir bisa menghasilkan 400.000 unit, ditaksir menghasilkan 400.000 unit, taksiran nilai residunya adalah 10 juta rupiah. Jadi kita bisa hitung berapa tarif penyusutan per unitnya, harga perolehannya adalah 130, dikurangi nilai residunya 10 juta, ya, dibagi dengan taksiran unit yang bisa dihasilkan selama mesin itu dipakai adalah 400.000 unit. Jadi, tiap unit besarnya penyusutan adalah 300 rupiah. Ya. Sekarang kalau kita masukkan ke dalam penyusutan, apabila selama tahun 2017 dihasilkan sebanyak 38.000 unit dan tahun 2018 dihasilkan sebanyak 42.000 unit, maka berapa besarnya penyusutan tahun 2017 dan tahun 2018? Maka
penyusutan tahun 2017 berarti karena jumlah yang dihasilkan 38.000 unit kalikan Rp300 setara dengan Rp11.400.000. Pada tahun 2018 karena jumlah satuan yang dihasilkan adalah 42.000 unit dikalikan dengan Rp300 setara dengan Rp12.600.000. Jadi nanti besarnya penyusutan tahun 2017 akan kita jurnal biaya penyusutan mesin pada akumulasi mesin senilai Rp11.400.000 dan pada tahun 2018 besarnya penyusutan adalah Rp12.600.000. Oke, sehingga kalau kita bikin tabelnya akan seperti ini ya, tahun 2017 pemakaian jam kerjanya, jumlah unitnya ya, jumlah unitnya ada 38 unit dan 2018 42.000 unit ya, sehingga besarnya penyusutan adalah 11.400 dan 12.600 ya. Jadi kita sudah mempelajari metode penyusutan secara lengkap. Saya rasa untuk sesi metode penyusutan bagian kedua ini sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa segera ketemu dalam tatap muka dan yang paling penting jangan lupa bahagia.